Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abi Akbar. Di sini saya akan mempresentasikan materi 5 materi selama perkuliahan sebelum evaluasi tengah semester untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester dari Pendidikan Agama Islam. Ya, yang pertama itu ada Marifatul Quran, yang kedua ada Asmaul Husna, yang ketiga Asmaul Quran, dan yang keempat Muqtada al-Iman bil Quran, yang kelima Muqtada al-Iman bil Quran. Yang pertama Marifatul Quran. Apa itu mutawir dalam Al-Quran? Al-Quran adalah kitab yang diturunkan secara mutawatir. Adapun arti mutawatir adalah bentuk ismi al-fa'il dari tawatara ya tawataru tawatur, yang menurut bahasa berarti sebagian mendatangi jejak sebagian lainnya secara sendiri-sendiri tanpa terputus. Mutawatir adalah riwayat yang disampaikan oleh banyak orang yang dinilai tidak mungkin semua orang itu sepakat untuk berbohong. Riwayat mutawatir ini secara langsung diterima sebagai kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Kami menurunkan Al-Quran yang akan terus disebut dan diingat. Kami akan memelihara Al-Quran itu dari berbagai perubahan dan penggantian sampai hari kiamat nanti. Ayat ini memberikan jaminan terhadap kesucian dan kemurnian Al-Quran selama-lamanya. Membaca Al-Quran itu ibadah. Setiap huruf Al-Quran yang kita baca memiliki nilai ibadah yang tiada hingga besarnya. Dan inilah ibadah yang tidak dimiliki oleh apapun yang ada di muka bumi ini. Keutamaan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sendiri termasuk ibadah yang paling utama. Di antara ibadah-ibadah yang lain, sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nu'man ibn Bashir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdal ibadati ummati qiraatul Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 7, "Falanakussonna alaihim bi ilmi wa ma kunna goibin." Maka sesungguhnya akan kami kabarkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka perbuat. Sedang kami mengetahui keadaan mereka dan kami sekali-kali tidak jauh dari mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 7. Akan kami kabarkan kepada mereka semua kabar yang benar, yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Sebab kami telah menghitung semua apa yang mereka kerjakan, kami tidak pernah jauh dari mereka dan selalu tahu apa yang mereka lakukan. Kesimpulan dari Marifatul Quran, penukilan atau periwayatan Al-Quran harus mutawatir, diriwayatkan oleh jam'un orang banyak yang tidak mungkin bersepakat untuk berbohong, sehingga menjamin keautentikannya sebagaimana ketetapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam jumlah dan susunannya. Sejarah Al-Quran mencatat proses yang dilakukan umat Islam dengan berbagai cara, metode, diperiwayatkan dan penjagaan terhadap Al-Quran, sehingga Al-Quran dapat bertahan dalam mutawatir hingga sekarang. Yang kedua itu ada Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah. Jumlahnya yang disebutkan di dalam hadis hanya 99 nama, tetapi di dalam Al-Quran terdapat nama-nama Allah selain ke-99 nama tersebut. Asma berarti nama penyebutan, dan husna berarti yang baik atau yang indah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama milik Allah yang baik lagi indah. Asmaul Husna secara harfiah adalah nama-nama, sebutan, gelar Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehendak milik Allah. Nama-nama Al-Quran atau Asmaul Husna adalah sebutan yang diberikan
oleh Al-Quran kepada dirinya sendiri untuk menggambarkan sifat dan fungsi utamanya. Berikut adalah beberapa nama Al-Quran beserta dalil Al-Quran yang, yang mencantumkannya. Yang pertama itu Alkitab. Alkitab secara bahasa berarti al-jamu atau mengumpulkan. Menurut Asyuti dinamai Alkitab karena Al-Quran mengumpulkan berbagai macam ilmu, kisah, dan berita. Menurut Muhammad Abdullah Dras, sebagaimana dikutip mana Al-Qotan, Al-Quran di samping dipelihara melalui lisan, juga dipelihara dengan tulisan, penamaan dengan Al-Quran dan Alkitab. Dua nama yang paling populer mengisyaratkan bahwa kitab suci Al-Quran haruslah dipelihara melalui dua acara bersama. Tidak dengan salah satu saja yang yaitu melalui hafalan dan melalui tulisan. Alkitab tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua itu petunjuk. Al-Huda yang artinya petunjuk ini sesuai dengan fungsi dan peranan Al-Quran, yakni memberi petunjuk, tuntunan, panduan, pedoman, serta arahan bagi seluruh umat muslim. Hal ini tertulis dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang ketiga itu adalah rahmat. Nama lain Al-Quran yang perlu diketahui lainnya adalah rahmat. Nama ini memiliki arti rahmat yang seperti terdapat dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 138 yang berbunyi Hadza bayanul linnasi wahudan wa mau'idotul lil muttaqin, yang artinya inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadikan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 138. Yang keempat itu cahaya. Eh, Tertuang dalam Quran dalam surat Al-Maidah ayat 15 yang berbunyi, Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsiri. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Yang artinya, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Quran Surat Al-Maidah ayat 115. Yang kelima ada ruh. Al-Quran disebut Ar-Ruh. Menurut Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Ashikor, dalam Subdatut Tafsir karena Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia, di dalamnya terdapat kehidupan dari kematian kekafiran. Dalam tafsir Jalalain disebutkan kata Tuhan, dia adalah Al-Quran yang dengannya hiduplah kolbu-kolbu. Nama dan sifat ini tercantum dalam firman Allah Ta'ala. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي ila sirotim mustaqim. Artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui kitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu
Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuk dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar petunjuk kepada jalan yang lurus. Yang ketiga itu Asmaul Quran. Ya, yang pertama fungsi Al-Quran. Al-Quran memiliki fungsi yang secara umum dapat disimpulkan menjadi tiga. Pertama, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia hingga akhir zaman, ini berbeda dari kitab-kitab sebelumnya yang rata-rata diturunkan untuk umat dan zaman tertentu. Kedua, penyempurna bagi kitab-kitab suci sebelumnya. Dalam hal ini, Al-Quran berfungsi melengkapi, meluruskan, dan menggantikan kitab-kitab tersebut. Ketiga, sumber pokok ajaran agama Islam, baik dalam masalah akidah, keyakinan, syariah, ibadah, dan muamalah, dan akhlak. Yang kedua, Al-Quran adalah kitabun naba iwalah kabar. Berita Al-Quran ini kemudian terbukti kebenarannya. Sekitar 7 tahun setelah diturunkannya ayat pertama surat Ar-Rum tersebut pada Desember 627 Masehi, perang penentu antara Kekaisaran Romawi dan Persia terjadi di Nineveh. Pasukan Romawi secara mengejutkan mengalahkan pasukan Persia. Beberapa bulan kemudian, bangsa Persia harus membuat perjanjian dengan Romawi yang mewajibkan mereka untuk mengembalikan wilayah yang mereka ambil dari Romawi. Yang ketiga, Al-Quran adalah kitabul jihad. Al-Quran berbicara tentang jihad di banyak ayat, dalam arti khusus yakni qitol, dalam arti umum yakni sebelum bentuk upaya dalam rangka meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Dalam surat Al-Ankabut yang berbunyi walladzina jahadu fina lanahdiyatahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang yang berbuat baik. Surat Al-Ankabut ayat 29. Al-Quran adalah kitabut tarbiyah. Al-Quran memuat kisah-kisah penuh hikmah yang mengandung banyak pelajaran. Selain kisah para nabi dan rasul, Al-Quran pun memuat kisah-kisah orang soleh seperti Luqman, Ashabul Kahfi, Tolut, Zulkarnain, Maryam, Asyiyah, dan lain-lain. Dari kisah-kisah tersebut dan juga ayat-ayatnya secara umum kita dapat menyimpulkan manhaj Qur'ani dalam tarbiyah. Yang kelima, Al-Quran adalah min hajul hayah. Al-Qurtubi berkata dalam menafsirkan firman Allah di atas, yakni di dalam Allah Al-Mahfud, karena sesungguhnya Allah sudah menetapkan apa yang akan terjadi, atau yang dimaksud yakni di dalam Al-Quran, yaitu kami tidak meninggalkan sesuatu pun dari perkara-perkara agama, kecuali kami menunjukkannya di dalam Al-Quran. Baik penjelasan yang sudah gamblang atau global. 6. Al-Quran adalah kitabul ilmi. Al-Quran memberikan petunjuk dan nilai-nilai yang berkaitan dengan sains dan penting untuk menggunakan teknik yang tepat untuk memahami maknanya yang lebih dalam sebagai dasar bagi pengembangan pengetahuan dan teknologi. Al-Quran membedakan antara bidang ilmu pengetahuan dan bidang iman, menekankan perlunya menghindari penggunaan metode doktrinal dogmatis untuk memahami petunjuk ilmiah dalam Al-Quran. Perkembangan pengetahuan dan teknologi di dunia Islam selama abad pertengahan berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan yang kemudian diteruskan ke peradaban lain. Yang keempat, Muqtado al-Iman bil-Quran. Belajar dan mengajarkan serta membacanya. Al-Quran memberikan petunjuk dan nilai-nilai yang berkaitan dengan sains dan penting untuk menggunakan teknik yang tepat untuk memahami maknanya yang lebih dalam sebagai dasar bagi pengembangan pengetahuan dan teknologi. Al-Quran membedakan antara bidang ilmu pengetahuan dan bidang iman, menekankan perlunya menghindari penggunaan metode doktrinal dogmatis untuk memahami petunjuk ilmiah dalam Al-Quran. Perkembangan pengetahuan dan teknologi di dunia Islam selama abad pertengahan berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan, yang kemudian diteruskan ke peradaban lain. Memahami dan mentadaburi isinya. Mempelajari dan memahami Al-Quran adalah sebuah keniscayaan karena ia adalah kitab petunjuk kehidupan bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, Allah Ta'ala mengecam kepada orang-orang yang tidak mau tadabbur, memperhatikan Al-Quran, sebagaimana firman-Nya dalam surat Muhammad
Ayat 24. Afala yatarabbarunal Qur'ana am ala qulubin akfaluha. Artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Yang ketiga, melaksanakan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 106, wa Qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi ala muqsim wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan dan kami menurunkannya secara bertahap. Selain membaca dan mempelajari, ciri keakraban dengan Al-Quran yang lain adalah berupaya mengamalkannya sehari-hari. Yang keempat, menghafal dan memeliharanya. Tentang keutamaan menghafal Al-Quran disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yukolu li lisohibil Qur'ani qra war taki warotil kama kunta turotiklu fid dunya fa inna mazazi zilaka inda akhiri ayatin takra'u." Dikatakan kepada orang yang membaca menghafal Al-Quran nanti, bacalah dan naiklah serta tartilah sebagai engkau di dunia mentartilnya. Karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1464 dan Tirmizi nomor 2914, Sahih kata Syekh Al-Albani. Hadis di atas menunjukkan keutamaan khusus bagi yang menghafal Al-Quran dengan hatinya, bukan yang sekedar membaca lewat mushaf. Karena jika sekedar membaca saja dari mushaf, tidak ada bedanya dengan yang lainnya, baik sedikit atau banyak yang dibaca. Keutamaan yang bertingkat-tingkat adalah bagi yang menghafal Al-Quran dengan hatinya. Dari hafalan ini, bertingkat-tingkatlah kedudukan mereka di surga sesuai dengan banyaknya hafalannya. Menghafal Al-Quran seperti ini hukumnya fardu kifayah. Jika sekadar dibaca saja, tidak gugur kewajiban ini. Tidak ada yang lebih besar keutamaannya dari menghafal Al-Quran. Inilah yang dimaksudkan dalam hadis di atas dan inilah makna tekstual yang bisa ditangkap malaikat akan mengatakan pada yang menghafal Al-Quran. Bacalah dan naiklah. Jadi yang dimaksud sekali lagi adalah bagi yang menghafal Al-Quran dari hatinya. Yang kelima ada mubtada ali iman bil Quran. Mentarbiah diri dengan Al-Quran untuk yang pertama. Manusia adalah makhluk kepercayaan Allah untuk menjadi pemimpin alam. Pemimpin tidak akan menjadikan pemimpin yang baik jika tidak dilandasi dengan pemahaman yang penuh akan keinginan Allah. Untuk itulah Al-Quran hadir sebagai kitab petunjuk akan apa-apa yang mesti manusia lakukan untuk menjadi pemimpin yang baik. Untuknya itulah manusia haruslah selalu mentarbiah dirinya sendiri dengan pemahaman Al-Quran. Manusia haruslah juga menjadi hamba yang baik bagi Allah, bukan hamba bagi Tuhan-Tuhan yang lain. Al-Quran adalah sumber tarbiyah yang sebenar-benarnya. Yang kedua, menerima dan tunduk kepada hukumnya. Hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri, bukan untuk kepentingan Allah, karena Allah paling tahu akan posisi manusia sebagai makhluk yang lemah. Senantiasa selalu tergoda oleh nafsu duniawi, apalagi dengan hadirnya iblis dan pasukannya yang selalu menggoda manusia. Ketundukan kita kepada Allah adalah menerima dan tunduk kepada keinginan dan hukum Allah dengan ikhlas dan penuh penerimaan, bukan ketundukan yang dilandasi oleh keterpaksaan. Yang ketiga, menyeru orang kepadanya. Manusia diciptakan bukan seorang diri, tapi bermasyarakat dan kebaikan yang diinginkan oleh Allah adalah kebaikan untuk semua manusia. Tidak ada konsep individualisme dalam Islam. Olehnya itulah Allah mengutus para nabi untuk mengajak para manusia kepada kebaikan. Dan itulah tanggung jawab Muslim sekarang, menyeru manusia untuk kembali kepada Allah, menyeru manusia untuk kembali kepada Al-Quran. Yang keempat, menegakkan di muka bumi. Sebagaimana Allah menuntut manusia-manusia sebelum umat Islam untuk mendirikan agama, maka bagi umat Islam, tuntutan itu juga berlaku. Tuntutan itu tidak pernah padam selama Al-Quran masih ada di muka bumi.
Sekian dan terima kasih presentasi dari evaluasi tengah semester saya yang merangkap dari materi-materi sebelumnya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.